Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga. Kali ini gue mau nge-review manga yang berjudul After the Rain ya. Jadi manga ini sebenarnya udah pernah diterbitin ya di Indonesia tahun 2019. Tapi karena volume satunya gitu udah pada nggak ada, volume 1, volume 2-nya itu sangat sulit dicari ya. Maka pihak Akasha itu memutuskan untuk cetak ulang dan bagus aja ya, soalnya gue sangat suka sama manga ini ya. Cuma ya kita mulai seperti biasa dari harga dan covernya. Kalau masalah harga sih, manga ini itu harganya 45.000 ya. Jadi harga yang sangat standar buat manga ukuran Akasha dengan ketebalan seperti ini ya. Kertas premium book paper, nggak ada halaman berwarna di sini. Jadi ya standar gitu, 45.000 gitu ya. Gue nggak tahu kalau yang lamanya berapa. Kalau nggak salah yang lamanya 40.000 ya. Gue nggak tahu deh. Serius gue nggak tahu. Cuma ya ini 45.000 yang versi cetak ulangnya. Kalau masalah cover sih ini sama dengan cover versi Jepangnya ya. Dan versi Inggrisnya juga. Jadi ya beginilah, kalian bisa lihat ini karakter utama wanitanya ya. Tulisannya After the Rain dan lucu aja gitu ya. Fontnya nggak diotak-atik. Huruf I-nya diganti payung gitu ya. Soalnya kan banyak yang ngebahas masalah font di manga Blue Box ya. Jadi ini gua singgung juga. Ini lucu aja gitu fontnya. Gitu ya, bentuk payung gitu. Nah, di bagian belakang seperti biasa ada rangkuman cerita gitu ya di sini gitu. Dan ini komik dewasa. Oke, dewasa, tapi kalian nggak lihat kan embel-embel kayak 15 plus, 17 plus, karena memang komik ini walaupun komik yang bergenre romantis, bukan romantis lebay kayak Higehiro begitu ya. Karena ini ya nanti lah bakal gue bahas, cuma ini intinya dewasa. Tapi menurut gue sih ini anak umur 15-17 juga udah oke baca ini deh. Gitu menurut pendapat gue ya. Dan ini manga ini juga udah diadaptasi jadi anime dan live action. Ya jadi nggak mungkin ini manga jelek. Kalau jelek nggak mungkin diadaptasi jadi live action gitu ya. Gitu ya, itu mengenai apa tuh harga dan cover ya. Sekarang kita bahas masalah artworknya. Masalah artworknya jujur mesti gue bilang ini artworknya salah satu kelemahan manga ini ya. Kenapa? Kalau gue bilang sih manganya sendiri gambar karakternya nggak jelek ya. Ini khas serial cantik, ini perempuannya kayak gini ya. Jadi gambar karakternya sih biasa aja gitu ya. Nggak jelek, nggak wah banget gitu ya. Gambar ya seperti yang gue bilang, gambar serial khas serial cantik gitu ya. Gitu. Cuma yang rada kurang itu menurut gua gambar latar belakangnya gitu. Seperti yang kalian lihat ya. Tuh cuma kayak backgroundnya cuma banyak yang putih gini. Ya emang gua ngerti adegannya bukan yang harus detail gimana, cuma ya tuh kayak lihat gambar ruangan kantornya ya gambarnya standar gitu, bukan yang realistis bagaimana gitu tuh. Jadi ya menurut gue gambar latar belakangnya biasa, tapi ini juga jauh dari kata jelek ya, cuma ya biasa aja gitu. Nggak wah, nggak heboh gitu ya. Begitu ya. Cuma gini nih, yang mau gue bahas di sini adalah artworknya itu bagusnya. Kenapa? Bagusnya ini artworknya tidak menggambar hal yang aneh-aneh. Contohnya seperti ini deh gambar ini ya. Ini kan komik romantis ya. Serial cantik. Sebenarnya ini untuk dewasa, tapi lihat kayak ini ceritanya ceweknya kehujanan. Kalau komik seperti Higehiro dan cerita yang shonen gitu ya, ini pasti di daerah bajunya ini ada kayak pattern bra-nya gitu, kayak fan service-nya. Kalau di sini tuh enggak gitu. Itu yang gue suka. Jadi ini tuh enggak menjual hal-hal yang berbau seperti itu gitu. Jadi ini emang fokus sama cerita romantisnya gitu. Ini yang gue suka ya, bener-bener bagus ya. Dan masalah artworknya menurut gue cuma segitu doang ya, bukan hal kuat. Gue kasih nilai 7 dari 10 deh buat artworknya gitu. Nah, sekarang sisi kuatnya itu adalah ceritanya ya. Ceritanya ini sangat-sangat bisa dibilang nggak gitu lazim dibanding serial cantik zaman sekarang. Kalau serial cantik zaman sekarang kan biasanya kan kayak Kaguya sama gitu kan ada diselipin cerita humornya, terus kayak Higehiro ada cerita harem-haremnya gitu, digambarin asetnya besar dan bagaimana gitu ya. Cuma kalau ini enggak gitu. Jadi ceritanya itu gadis ini kan usianya berusia 17 tahun, yang intinya masih SMA kelas 2-an gitu, masih SMA. Dia itu kerja part-time, dan di tempat part-time itu dia naksir sama bosnya dong. Bosnya itu udah usia 40 tahun, 40, ya udah punya anak juga gitu, tapi udah bercerai gitu ya.
Jadi bukan manga tentang perselingkuhan ini gitu. Jadi ya intinya dia jatuh cinta sama orang yang kasarnya ya belum cocok jadi bapak sih. Karena 17, 42. Ya nggak jadi bapak sih, masih, tapi yang intinya udah terpaut jauh lah usianya gitu ya. Nah, yang uniknya di sini adalah menurut gua alurnya itu nggak ada yang dipaksain gitu ya. Gua pakai contoh pembanding yang udah ada di Indonesia ya. Contohnya kayak Higehiro ya. Higehiro itu kan ceritanya tiba-tiba si main karakternya nemuin cewek di jalan, terus ceweknya tiba-tiba mau minta tinggal bareng dan apa. Itu menurut gua ceritanya sangat dipaksakan. Kalau ini memang ya, kalian juga mungkin bilang, mana ada usianya begini terpaut jauh bisa jatuh cinta apa. Memang mungkin di satu sisi ada seperti itunya. Cuma nanti beriring bertambahnya cerita, kalian bakal ngerti gitu. Sebenarnya cewek ini itu kenapa bisa suka sama si manajernya ini dan apa latar belakangnya, sebenarnya kehidupannya lagi mana. Dan nanti si manajernya sendiri juga ya bakal mengerti lebih jauh tentang kehidupan dia gitu. Dia belajar. Jadi intinya yang gue suka di sini adalah memang cerita romantis, tapi banyak banget pelajaran hidup yang bisa diambil dari sini gitu. Nanti si manajernya juga belajar dari gaya anak muda gitu. Jadi kasarnya jadi lebih berani dalam mengejar impiannya. Dan si cewek ini juga nanti kelihatannya seiring bertambah cerita dia bakal menjadi lebih dewasa gitu. Ini bener-bener bagus banget menurut gue komik ya. Ceritanya ini gue suka banget. Makanya kenapa gue bilang di awal, usia yang 15, 17 gitu juga oke banget baca ini gitu. Karena emang selain cerita romantis dan bagus ya, banyak banget pelajaran hidup yang bisa kalian ambil dari manga ini. Itu menurut gue gitu ya. Kasarnya gue juga kan bukan udah muda lagi ya. Baca ini, gue kan berusia 35 tahun ya. Jadi gue bisa sangat relate gitu. Seiring bertambahnya usia gitu ya, kita bisa jadi gimana, jadi lebih takut mengejar impian kita gimana gitu. Dari komik ini tuh seperti kayak ya banyak banget gitu hal-hal yang sangat relevan gitu sama diri gue, walaupun gue belum setua si manajer ini gitu kasarnya gitu ya. Ya intinya bagus banget ya menurut gue ceritanya. Dan jujur gue ini belum baca manga ini sampai tamat ya. Gue ini baru baca sampai volume 4 ya, baru baca sampai volume 4. Dan gue udah bener-bener suka banget sama manga ini. Gue tuh kalau suka banget manga kan sering gue udah bilang, kalau gue suka banget manga, gue berhenti baca scanlationnya dan gue pengen koleksi fisiknya. Cuma ketika itu volume 1 nama 2-nya itu kosong, makanya gue nggak sempet koleksi gitu ya. Gue dalam hati bilang tungguin nanti, siapa tahu nanti ada yang jual set gitu ya. Ternyata dong dicetak ulang lagi volume 1-nya gitu. Makanya gue langsung ini nih. Kan gue udah sering bilang ya di sebelumnya, bilang gue nggak mau nambah koleksi komik dulu yang panjang. Tapi ini itu karena ini gue incer dari lama dan cetak ulang, maka langsung gue serbu beli. Ya gitu ya. Pokoknya ini ceritanya bagus banget menurut gue ya. Kalau kalian yang udah baca ini, menurut kalian gimana? Dan walaupun gue baru baca volume 4, gue juga sangat nggak tahan penasaran endingnya gimana sih. Apakah dia jadi dengan manajer ini gitu ya. Gue penasaran banget. Akhirnya gue baca volume terakhirnya dan gue nggak mau spoiler. Gue cuma bisa bilang endingnya itu sangat bagus ya. Bener-bener bagus endingnya. Salah satu manga dengan ending yang paling bagus menurut gue. Bukan paling bagus ya, serial cantik yang endingnya itu mantep gitu. Happy ending walaupun sedih. Ya gimana lah intinya begitulah. Gue nggak mau spoiler, kalian nanti baca aja pokoknya ini. Soalnya ini bagus banget ya. Jadi ini bukan cerita tentang om-om cabul mengejar gadis SMA gitu. Bukan. Itu gue suka banget ya cerita ini ya. Nggak tahu gue juga entah seiring bertambahnya usia gue lebih suka cerita yang romantis yang seperti ini tipenya gitu. Bukan cerita kayak Higehiro, Blue Box yang terus menerus tiba-tiba ada orang ketiga. Dan kasarnya kalau di cerita-cerita yang shonen itu kan karakter utamanya kayak menurut gue sih kayak canggung-canggung dibuat-buat gitu ya. Kayak mau nyatain perasaan tiba-tiba ada suatu kejadian nggak jadi gimana. Jadi bikin kesel gitu, maksudnya greget apa sih maksud gue teh, kok aneh banget gitu. Cuma kalau di sini nggak, kasar soalnya di volume 1 ini aja sih ceweknya udah kayak aku juga main manajer sampai bengong gitu sih ininya gitu, manajernya gitu ya. Jadi intinya ini manga itu bagus banget ya, sumpah deh. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya sih seperti yang udah gue bilang tadi ya. Bagi kalian yang sedang nyari cerita-cerita romantis, serial cantik, ini sangat-sangat gue rekomendasikan.
Cuma kalau kalian nyari yang tipenya kayak Higehiro gitu, yang kayak wah ada fan service-nya banyak lah, kayak besar, terus ada siluet-siluet gitu, kalian nggak bakal nemuin itu di komik ini gitu. Karena sampai yang gue baca di volume 4 juga nggak ada unsur-unsur yang berbau-bau seperti itu gitu. Gitu ya, itu yang gue suka gitu. Dia menekankan segi ceritanya, bukan dari segi begitunya gitu. Ini bagus banget ya menurut gue ya. Dan kan seperti yang udah gue bilang gitu ya, ini tuh komik tamatnya volume 10, gue baru baca sampai volume 4. Jadi gue bisa berkesimpulan, ini komik nggak dipanjang-panjangin. Kalian bandingin lah sama, ya, cerita-cerita yang lain lah. Kasarnya, Blue Box, terus Rent a Girlfriend, itu yang paling terkenal deh. Kaguya-sama deh. Aduh, itu gue yakin banyak yang suka, karena emang gue juga koleksi dan emang lucu. Cuma, gue paling benci komik itu kalau nggak tamat dipanjang-panjangin itu. Itu yang gue nggak suka gitu. Tapi kalau ini menurut gue, wah bener deh, mantep pas gitu. Suka banget gue sama manga ini, ya nggak dipanjang-panjangin. Jadi menurut gue ini bisa dibilang ini salah satu serial cantik terbaik yang pernah gue baca. Terbaik lah, sebenarnya sih ada sih serial cantik yang lain yang pengen gue baca tapi belum sempat gue baca. Itu tuh Wish Upon the Star ya, itu juga pernah dijadiin live action. Oh ya, ngomong-ngomong juga, komik ini juga lucunya kenapa gue suka? Karena ini nanti ada adegan di mana tuh ngebahas Griffith hebat loh. Aku suka Pippin. Ini ngebahas Berserk tuh, sedang membicarakan Berserk. Wah, jadi ketika gue baca ini udah gue suka dan mereka ngomongin Berserk. Jadi kata gue, wah ini bener-bener hebat banget ini kata gue manganya gitu ya. Gue suka banget bener ini ceritanya ya. Ya menurut gue itulah koleksi lah kalau kalian mau cerita shonen yang to the point, gak lebay gitu ya. Gue juga gak bilang Higehiro kayak gitu jelek ya, cuma mungkin demografisnya udah beda ya. Karena udah gue bilang usia gue itu bukan usia remaja lagi ya. Jadi mungkin yang cerita kayak Blue Box, Higehiro itu bukan buat gue. Cuma ya namanya ini channel gue, ya gue review sesuai pendapat gue gitu ya. Kalian bisa simpulin sendiri deh. Cuma ya ini bener-bener deh gue rekomendasiin. Dan kalau kalian mau beli juga, menurut gue sih beli volume 1-nya, volume 3-10-nya udah bisa kalian beli gitu. Masih banyak soalnya volume 3-10-nya gitu. Nanti volume 2-nya pas keluar baru kalian beli lagi aja gitu. Itulah rencana gue ya. Mumpung sekarang juga lagi Shopee live sale. Makanya besok-besok gue bakal berusaha ngelengkapin ini gitu, volume 3-10-nya. Gitu deh ya. Ya segitu aja deh video kali ini ya. Bener-bener ini gue suka banget sama manga ini ya. Oke, bakal gini kali lah pendapat kalian di kolom komentar. Gue yakin di antara kalian itu banyak yang udah baca manga ini, karena ini tuh kan terbitnya tahun 2019. Sekarang udah tahun 2023 gitu. Jadi gue pengen denger pendapat kalian gimana yang udah baca manga ini. Apakah kalian setuju dengan pendapat gue? Tinggalin komennya ya di kolom komentar. Dan buat yang mau koleksi, ingat masih Shopee live sale, maka ya kalian bisa gunain link di kolom komentar dan di deskripsi buat beli ini ya. Ingat ya, masuk ke tokonya dan ya pas live request aja ke si adminnya gitu. Nanti baru kalian bisa ngeklaim diskonnya. Gitu ya. Semoga masih ada ya besok-besok kupon diskonnya ya, karena kan 88 udah hari ini gitu ya. Cuma ya kayaknya sih masih ada. Gitu deh. Oke deh, terima kasih ya udah nonton. Pastiin kalian like video ini dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan berita anime, manga, dan review komik-komik lainnya. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.